Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Aprilia Mutiara Indah dengan NIM 201221134. Yang kedua, Zulfa Nur Azizah dengan NIM 201221119. Yang ketiga, Naima Lailatul Yusra dengan NIM 201221127. Yang keempat, Anggita Wahyu Saputri Ningsih dengan NIM 201221130. Yang kelima, Febriza Valentina dengan NIM 201221146 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam zakat. A. Definisi zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zakata atau zaka yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dalam buku pedoman zakat, zakat menurut bahasa berarti nam atau kesuburan, toharo atau kesucian, barokah atau keberkahan, dan juga tazkiyatah atau mensucikan. Dalam kamus Al-Kausar, zakat berarti tumbuh, bertambah, dan juga berkembang. Jadi, zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dalam kitab Kifayah Al-Akhyar, zakat adalah nama dari sebuah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Dalam kitab Fathul Al-Qorib, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula. Dalam kitab Fathul Al-Mu'in, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan atau diambil dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu. Dalam Kamus Pengetahuan Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada Hari Raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari, seperti jagung, beras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya, kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal atau harta benda, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan atau biji-bijian, dan harta perniagaan. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 8 golongan yang telah ditentukan Al-Quran serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. B. Ketentuan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu dari 3 jenis zakat yang wajib dilakukan umat muslim yang mampu dan merdeka saat bulan Ramadan. Selain disebut dengan nama zakat fitrah, zakat ini juga dikenal sebagai zakat Ramadan, zakat saum, dan zakat badan. Pentingnya zakat ini tertulis pada rukun Islam yang keempat,
Itulah mengapa hukumnya fardhu dikeluarkan seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Hukum zakat Ramadan terbagi menjadi 2, wajib dan tidak wajib. Syarat zakat fitrah ini wajib dilaksanakan apabila seseorang memiliki harta yang mencukupi dan bisa dibagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. 3. Mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Adapun hukumnya yang tidak wajib dengan syarat-syarat berikut. 1. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. 2. Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. 3. Orang yang baru masuk memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Dan yang terakhir, keempat, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Waktu pembayaran zakat fitrah pun sudah ditentukan hukumnya. Ini karena apabila dibayar melewati waktu-waktu yang sudah ditentukan, hukumnya menjadi haram. Berikut adalah ketentuan zakat fitrah serta keterangan waktu tepat untuk membayarnya. Yang pertama, waktu harus, dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan. Kedua, waktu wajib, setelah matahari sudah terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ketiga, waktu afdol, setelah dilaksanakannya sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Keempat, waktu makruh, saat melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenamnya matahari. Yang kelima, waktu haram, setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Tidak hanya waktunya, besarnya zakat shom pun sudah ditentukan, yaitu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Alternatif lain untuk melaksanakan zakat shom selain menggunakan beras adalah dengan uang, yaitu seharga 2,5 kg beras tersebut. C. Macam dan ketentuan haul nisab zakat mal. 1. Syarat wajib zakat mal. Adapun syarat wajib zakat mal yaitu A. Islam, B. Merdeka atau bukan budak, C. Hak milik yang sempurna, D. Telah mencapai nisab, E. Masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul selain tanaman dan buah-buahan, lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. F. Bebas dari hutang. Bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhnya nisab dan akan dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Dua macam dan ketentuan atau haul nisab zakat mal. A. Emas dan perak. Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang mengaitkan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus diyakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimiliki sebanyak 20 miskol, yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram ke atas dan masing-masing zakatnya 2,5%. B. Harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya, lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat.
Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna. C. Hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lainnya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-mayur, dedaunan, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan atau sungai atau mata air sebesar 10%. Apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi atau ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. D. Binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri dengan syarat sampai senisab. Setelah mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dan dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua, betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan Nas. Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun. C. Hasil pertanian. E. Rikas atau harta terpendam. Secara etimologi, rikas adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikas yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau, dan semua benda-benda tambang yang baru ditemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid, maka hal itu tidak bisa dikatakan rikas, melainkan lukhotah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan. Pada saat kita menemukannya, ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Zakat rikas atau harta terpendam adalah sebanyak 1/5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. F. Hasil tambang. Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu tersendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian atau 20% dari jumlah barang tambang yang ditemukan.
G. Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi. Bila telah mencapai nisab, profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, angkutan, artis, dan wira swasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. D. Golongan yang berhak menerima zakat atau 8 asnaf zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil zakat atau pengurus zakat, 4. Mu'alaf atau orang-orang yang dibujuk hatinya, 5. Rihab atau hamba sahaya atau memerdekakan budak, 6. Ghorimin atau orang-orang yang memiliki hutang, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. G. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.